Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran akidah akhlak. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih kabarnya. Bagaimana kabarnya Adik-adik? Baik Pak, sehat Pak. Baik, Wah, Pak. alhamdulillah, baik ya. Oke. Sebelum kita mau mulai pembelajaran, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan Bapak ingin absen dulu. Pertama, Muhammad Aditya. Hadir Ada? Pak. Oke. Hadir. Kemudian Putri Gustisiana. Ada? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Iya Pak. Nah, jadi kita langsung saja ya mulai ya pada pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang hari kiamat. Nah, apakah ada yang sudah membaca, Mam, tadi? Di Ada buku? Pak. Oh, ada. Alhamdulillah lah. Oke. Nah, jadi Belajar Pak. oh, iya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang mengetahui tentang pengertian hari kiamat, kemudian jenis-jenis hari kiamat. Nah, oke. Langsung saja kita masuk pada pembelajaran pertama tentang pengertian. Nah, pertama-tama Bapak ingin tanya dulu nih. Bapak ada sebuah gambar. Nah nih, apa yang ada di pikiran kalian nih tentang gambar ini? Ada yang tahu? Apa yang ada di pikiran kalian dulu? Nah, sampaikan apa setelah melihat gambar ini. Hari terakhir di dunia, Pak. Oh, Dok Aditya nih yang Bapak tunjuk nih gambar tentang apa nih? Itu hari hancurnya dunia Pak. Wah, hancur lah. Kayak ini gambar apa gerang dulu nih? Oh itu gambar Gunung Meletus. Oh, ya ya Apa itu? betul. Nah itu. Oh, ya ya. Kemudian ini apa nih, tahu lah, Putri yang Bapak tunjuk nih di bawah nih. Ini gambar apa ini, tahu lah. Tsunami, Pak. Oh iya, tsunami ya betul. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa gambar-gambar ini bisa menunjukkan tentang gambaran lah tentang hari kiamat. Kemudian Bapak mau tanya lagi nih. Nah, sekilas yang kalian tahu tentang hari kiamat itu apa aja gitu. Nah, selain Belum ada Pak. ya apa? Hari kiamat tadi itu ya Pak, hari hancurnya dunia atau alam semesta di dunia ini Pak. Wah, betul betul. Kalau Putri Bang, apa di pikirannya itu tentang hari kiamat kita? Hari terakhir di dunia, Pak. Oh iya, betul betul betul. Nah, ya betul saja untuk jawaban-jawaban kalian tadi, alhamdulillah sangat jelas tadi itu. Nah, jadi Bapak ingin menambahkan sedikit tentang pengertian hari kiamat. Jadi hari kiamat atau bisa kita sebut sebagai akhir zaman. Nah, yaitu suatu peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, ya, itu bisa berupa kehancuran alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Nah, jadi tak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari hari kiamat. Nah, umat Islam, kita sebagai umat Islam ini wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi adalah sekian dari penjelasan tentang pengertian hari kiamat. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Pak, gugur. Oh, yang gini, makasih lah. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis hari kiamat. Nah,
Ada yang tahu nggak hari kiamat nih ada berapa? Ada yang tahu nggak jenis-jenisnya? Ada dua, Pak. Nah, apa tuh? Ada dua apa tuh? Kiamat Sugra dan Kubra, Oh Pak. iya, betul. Muhammad Edi. Ya, alhamdulillah sudah tahu ya. Mungkin sudah membaca Muhammad tadi. Nah, jadi Pak. untuk memperluas wawasan kalian tentang jenis-jenis hari kiamat itu tentang Sugro dan Kubro, Bapak ingin membagi kelompok nih. Nah, pertama kelompok satu yaitu Aditya dan kawan-kawan. Kemudian kelompok dua Putri, Justisiana dan kawan-kawan. Nah, jadi Bapak ingin mempersilahkan kalian untuk berdiskusi. Nah, kemudian cari gambar yang bisa menjelaskan tentang kiamat Aduh. Sugro dan Kubro gitu. Nah, untuk kelompok satu jelas cari gambar yang berkaitan dengan kiamat Sugro dan tuliskan tanda-tanda tentang kiamat Sugro. Kemudian kelompok dua, kelompok Putri mencari gambar tentang kiamat Kubro, menggambarkan lah tentang kiamat Kubro gitu. Kemudian ya tulislah tanda-tanda hari kiamat Kubro. Nanti dibacakan setelah selesai diskusinya. Nah, oke, Siapa? silahkan diskusi ya. Gue beri waktu 5 menit. Mulai nih, Pak. Oh iya, nyuting diskusi dulu. Ini, Pak. Ih, andainya kan. Nah, ya. Oke, apa sudah selesai? Kelompok satu sudah selesai? Sedikit lagi, Pak. Sudah, Pak. Oh sudah, alhamdulillah. Untuk kelompok dua, kelompok Putri, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak setelah diskusi tadi, Bapak ingin menanyakan tentang hasil diskusinya. Untuk kelompok satu bisa ditampilkan gambarnya yang kalian Ini, Pak, dapat. dari kelompok satu ada dua gambar. Ini ada gambar banjir, Oh, gambar banjir ya. ya, dan ini ada gambar kebakaran, Pak. Kebakaran lah. Wah, kenal Ini, apinya Pak. lah. Wah, kenapa gambarnya lah. Wah. Kenal apinya, Pak, sampai ke baru. Wah. Kemudian Bapak tanya nih, kenapa sih gambar itu bisa mengilustrasikan kiamat Sugro gitu? Nah, jadi Pak, ini perlu diketahui, kiamat surga ini atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Contohnya tadi yaitu kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti ini tadi banjir, kebakaran, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari gambar kiamat surga, Pak. Itu saja, Pak. Alhamdulillah. Betul, betul, betul. Kemudian bisa bacakan tanda-tanda kiamat Sugronya yang Adit tahu nih. Jadi tanda-tanda kiamat surga itu ada yang belum ketahui ada 5, Pak. Yang pertama, hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Ya, tunggu ya. Hancurnya Ini, Pak. dunia. Oh ya, hancurnya. Oke. Yang kedua apa? Yang Tanda kedua itu banyaknya orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat secara terang-terangan. Misalkan di depan umum, Pak, bercumbu-cumbu mesra. Itu oh, sudah tanda-tanda kiamat surga, Pak. oh ya, betul. Tanda ketiga apa, Dit? Yang ketiga banyaknya masjid megah tapi hanya sedikit jemaahnya. Ya sekarang ini kan banyak, Pak, masjid di mana-mana tapi orangnya tidak ada. Yang paling sedikit ya biasanya sholat subuh, Pak. Wah, bujur bener tuh. Wah. Iya, Pak. Banyaknya masjid lah.
Nggih, Pak. Mm-mm. Tapi jemaahnya dikit, nah, sembahyangnya. Tanda keempat apa, Dit? Yang keempat, semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, Pak. Ya, jadi sekarang ini banyak, Pak, mabuk-mabukan, Mm-mm. minuman-minuman keras, pergaulan Mm-mm. bebas, seks bebas. Nah, itu, Pak, sangat miris saat ini, Pak. Masih muda banyak pergaulan bebas lah. Nah, itu, Pak. Mm-mm. Itu sudah termasuk kiamat sugra juga, Pak, tanda-tandanya, Pak. Mm-mm. Oh, tanda kelima apa, Dit? Banyaknya yang durhaka kepada orang tua, Pak, yang Oh. terakhir. Ilmu agama sudah diabaikannya. Jadi Mm-mm. orang sudah durhaka kepada orang tua, dan ilmu agama pun jarang dia menuntut, maksudnya tuh mempelajari ilmu agama, Pak. Betul, betul, betul. Ini banyak durhaka orang tua lah. Ya Allah, inilah. Mudahan kita kadalah. Mm-mm. Amin. Banyak durhaka kepada orang tua. Oke, terima kasih Adit ya. Ini, Pak, sama-sama. Untuk dibaca, alhamdulillah. Untuk kelompok satu sudah betul semua. Oke. Kemudian lanjut ke untuk kelompok dua. Halo, kelompok dua. Hadir, Pak. Oke. Untuk kelompok dua bisa ditampilkan ke layar gambar tentang kiamat kubronya. Ini ada 2 gambar, Pak. Yang pertama, hancurnya alam semesta. Yang mana Oh iya ya. seluruh di bumi ini akan hancur. Kemudian yang kedua, ada gambar manusia-manusia yang berterbangan ke sana kemari. Oh iya ya. Berarti karena itu ya bisa disebut kiamat kubro, iyalah. Apakah begitu Putri Gustisiana? Karena berterbangan tadi leh. Pak. Oke. Nah, kemudian bisa bacakan tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro itu ada 4. Yang pertama, munculnya Dajjal. Oke. Oke, tanda kedua. Tanda kedua, munculnya binatang melata yang aneh. Binatang melata. Tanda ketiga apa? Tanda ketiga, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Keluarnya gas beracun. Dari semua sudut bumi. Oke, tanda keempat. Hari terbit dari sebelah barat, yang mana tempat
terbenamnya itu berlawanan dari tempat terbitnya. Hari terbit dari barat lah. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya banyak tadi tuh tentang tanda kiamat kubro nih. Untuk Bapak baca nih tanda tanda kiamat kubro nih alhamdulillah sudah betul aja. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 untuk tanda-tandanya betul aja semua alhamdulillah. Oke, kemudian Bapak ingin menambahkan bahwa ya betul tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Adit tadi bahwa kiamat sugro tadi nah bisa disebut sebagai kiamat kecil yang mana sugro itu kan bahasa Arab yang mana kecil. Nah, bisa dikatakan bahwa salah satunya itu berupa kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah, makhluk Tuhan lah. Nah, contohnya tadi ya seperti kematian seseorang yang disebabkan oleh penyakit. Nah, tadi seperti yang dijelaskan Adit atau bencana alam tadi yang seperti di gambar ini kan sudah dijelaskan tadi adanya banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan. Nah, yang mana itu ya sering terjadi lah sekarang lah. Ya kecil-kecil lah. Ya kita harus bersyukur lah. Semoga ya kita bisa hidup dengan aman, damai. Nah, kemudian lanjut ke jadi kan tentang kiamat kubro tadi ya. Nah, jadi betul tadi yang dikatakan Putri Gustisiana bahwa kiamat kubro itu ya gambarnya seperti hancurnya dunia tadi. Manusia berterbangan sana kemari saking dahsyatnya hari kiamat kubro itu ya lebih besar lah dampaknya daripada kiamat sugro gitu. Nah, jadi saat kiamat kubro datang nanti, nah seluruh makhluk di bumi ini akan musnah. Nah, sehingga tidak akan ada lagi yang tersisa satupun dari mereka. Nah, kemudian seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan lagi dapat berdiri. Nah, semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Nah, itulah besarnya peristiwa kiamat kubro. Nah, oke, tadi penjelasan tentang jenis-jenis hari kiamat. Nah, ada sugro, ada kubro, dan tanda-tandanya. Ini bisa dicatat ya. Ini Pak. Oke. Bisa dilihat ya papan tulisnya ya. Oke. Sudah dicatat semuanya? Sedikit lagi Pak. Oh iya ya. Udah. Oke, alhamdulillah sudah catat ya. Nah, oke dengan penjelasan tentang jenis-jenis hari kiamat tadi, berakhirlah juga sesi kita karena jamnya sudah menunjukkan ya, nah habis lah. Alhamdulillah. Oh ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak ingin tahu nih, ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang hari kiamat nih, ada yang bisa menyimpulkan? Ulun Pak. Oh iya, ya, silahkan, Dulu ada silahkan. mencatat Pak sedikit. Oh iya, ya. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa atau hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Nah, jadi kita sebagai orang beriman wajib kepada hari akhir, mengimani kepada hari akhir, kemudian percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta ini akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan selanjutnya di dalam akhirat yang kekal dan tiada terakhir. Nah, itu Pak kesimpulan dari ulun Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi sangat panjang lebar penjelasan dari Adit tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah itu betul saja. Oke. Nah, alhamdulillah kita bisa mendapat inti dari pembelajaran ini, yaitu tentang hari kiamat, yang mana itu hari akhir ya, akhir zaman, yang mana ya kita bisa-bisa lah ingat waktu, ingat umur sekarang.
Ya semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Nah, semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau dulu udah ada Pak. Oke, kayak sepertinya tidak ada. Ada juga, Pak. Oke, oke semuanya tidak ada bertanya. Alhamdulillah. Berarti pada hari ini sudah paham ya, sudah panjang Paham lebar betul, ya. Pak. Wow, paham betul. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. oke kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah doa tadi berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Minta rela Bapak. Oke.